Baca apa, Rek? Serius banget? Coffee, Guide to Coffee Baristas. Cobain nih kopi aku. Siapa yang bikin? Kamu? Aku dong. Tumben amat. Thank you. Gimana? Wanginya beda ya? Hai, saya Rensi. Hai, saya Rea. Selamat bergabung di acara kami, Arabica Robusta. Aku minum dulu ya. Iya. Wow. Oke. Apa kabar? Baik. Apa kabar? 4 bulan. Tidak 4 bulan nggak ketemu. Tapi kita senang karena kopi mempersatukan kita. Di sini aman ya tempatnya ya. Kita udah protokol kesehatan sudah Betul, sudah lengkap ya. Jarak aku sama kamu kan? Iya kan? Udah di rapid iya. test negatif. Negatif ya, nggak ada reaktif kecuali emosi. Emosi aja reaktif yang tinggi. 4 bulan kebayang kan? Ngomong-ngomong ini acara pertama kita ya, acara perdana kita. Dan mungkin para penonton perlu tahu kenapa ada acara ini kemudian dinamakan Arabica dan Robusta. Betul, karena kopi itu trennya selalu naik dan maju gitu kan. Kemana-mana orang pasti akan bilang, lagi bete yuk kita ketemu yuk, di mana, di coffee shop gitu kan. Kita kumpul-kumpul, kayak sekarang aja yang mungkin di beberapa mall pertama kali mulai buka nih, itu kopi lebih tempat-tempat lain nggak bisa dine in dulu, belum bisa makan di tempat, tapi kopi tetap. Udah gitu kopi paling gampang ditemukan di mana-mana aja, betul nggak sih? Maksudnya kapan kamu suka kopi? Kayaknya dulu enggak deh. Aku dulu nggak tahu kalau itu namanya kopi. Ya enggak lah, aku suka kopi, cuman kan dulu itu penyesuaian dong, men. Kopi di rumah gitu ya, nggak di coffee shop gitu ya. Sekarang kan lebih luxurious gitu ya. Iya, karena kelihatan banget ya berarti ya. Mungkin saya lahirnya dulu masih kopinya belum seperti ini gayanya. Dulu pakai bahasa Indonesia, warung kopi. Warung kopi. Sekarang coffee shop. Jadi kopi dulu fungsinya, tapi sekarang lebih lebih kepada gaya hidup. Iya, lifestyle dulu betul. Dulu fungsi. Kalau misalnya mau ngerjakan tugas SKS kebut semalam atau kerjaan-kerjaan yang sangat-sangat baru, kita jadi ke kopi. Kamu tiap hari minum kopi gitu? Aku lebih suka kopi tuh sebenarnya di pagi hari, walaupun ternyata ada sih jam-jam minum kopi ya. Kamu sendiri gara-gara suka kopi pertama kali bagaimana ceritanya? Dulu waktu aku kuliah, kebetulan aku kuliah di Korea dan di sana kayaknya udah culture seperti itu, walaupun negara itu bukan penghasil kopi loh. Dan banyak kan di sana kopi itu dari Indonesia, tetapi setiap kali selesai makan semua pada ngopi dan kebiasaan itu kebawa sampai di sini. Dan emang waktu kembali ke Indonesia menjamur ya, kopi ada di mana-mana dan kita lebih seneng kan hangout di warung kopi gini, kayaknya bisa curhatnya itu, ngomongnya itu lebih. Aku tuh dibantu mood booster aku dari smelling, penciuman. Nah, kopi itu bikin kayak semuanya wangi. Rambut, baju gitu loh. Kita nggak ketakutan bau-bauan tertentu gitu. Tapi kalau kopi kayaknya Dan ini juga, ini kopi nih yang aku suka karena kalorinya rendah. Kalorinya rendah. Moderate. Moderate. Kita harus semuanya harus moderate, nggak terlalu banyak ya, secukupnya. Betul. Karena pasti tetap ada efek-efek tertentu ya kan. Itu menariknya kopi, gitu kan, makanya. Jadi Arabica dan Robusta ya. Iya. Kamu Arabica, aku Robusta. Kamu kenapa? Kenapa? Karena kamu dark. Iya betul, lebih dark betul. And solid. And tebal. Iya. Aku tuh lebih unpredicted. Kamu ya betul kayak gitu. High pitch. Iya, kamu high pitch, kalau aku kan lebih low. Jadi kita saling mengimbangi ya. Itu seperti yin dan yang jadinya. Terus gimana? Kenapa aku mau curhat? Soalnya kan 4 bulan nih, udah seneng, udah keluar, ya kan, keluar rumah. Ternyata karena banyak orang yang keluar bersamaan, ada kejadian atau kasus yang naik lagi gitu trennya. Ada temen atau apa yang? Iya, ada beberapa teman dan kenalan aku. Ternyata itu justru dari pasar. Diberitahu pasar tutup sekian hari. Iya. Karena hasil terinfeksinya tinggi, ya kan? Aku sedih. Kenapa aku sedih? Kenapa sedih? Iya, kenapa? Karena ya itu tadi, ada satu hal yang harus aku biasakan ya. Kenapa? Karena kalau kamu tahu kan kebiasaan aku kalau ke pasar, apa? Nawar. Kamu kan nawar di mana aja? Ke mall aja nawar. Iya benar-benar. Ingat ya, sampai aku lupa. Ini mall. Ya ampun, sedih banget. Sampai kayaknya itu udah bawaan ini ya. Kamu pernah nyubit-nyubit aku kan? Ini mall gitu, jangan nawar. Iya. Tapi aku gitu, makanya kalau sale kan seneng kan. Tapi di pasar
nawar. Udah gitu kan bisa megang-megang ikan, lihat-lihat warna insangnya apa, masih merah apa enggak. Ada apa ya, kepuasan tersendiri. Sekarang kalau ditutup. Tapi benar juga, Re, karena memang sekarang ini hari ini per hari ini nih loh, Gubernur Jakarta mengatakan bahwa kasus Jakarta itu sudah sangat tinggi. Angka penularannya sangat tinggi dan salah satu tempat, mungkin tempat yang paling beresiko adalah pasar. Saya pikir itu adalah satu kebijakan yang bagus. Kebijakan yang bagus. Itu polisi yang bagus lah untuk sekarang ya. Karena memang kalau resiko terkena, apalagi untuk umur-umur kayak kamu, kalau aku sih masih muda. Bukannya kamu udah online-nya udah canggih. Sekarang kan belanja online aja. Online itu belanja lain oke, walaupun aku pernah sedih. Aku pesen gaun yang datang daster. Kan memang kayak mirip-mirip ya kan. Wah, kalau pasar bisa beresiko loh, lo bisa pesan kangkung yang datang bayam. Iya, siapa tahu yang belanjanya nggak ngerti itu brokoli mana, kangkung mana. Mana lengkuas, mana jahe. Benar. Ya kan? Ya, makanya itu. Gitu ya. Iya. Ya itu, makanya aku sedih banget. Soalnya penyesuaian ini kan nggak mudah. Iya, tapi buat aku kan ibu-ibu yang masih seneng loh hal-hal yang konvensional. Tapi aku turut merasakan kesedihan kamu sih. Walaupun aku karena belanja aja. Gimana pun keadaan ini membuat everybody, semua orang sedih loh, Re. Ya pokoknya cuma itu karena sebetulnya. kita kehilangan pasar, tapi kita juga kehilangan sosial. Sebenarnya WA aku terima nggak sih? Aku mau curhat. Kenapa? Itu dulu ada yang lebih penting sih sebenarnya. Tunggu, aku minum. Gini, gimana sih rasanya? Sebenarnya kita itu harus bangga loh dengan produk Indonesia. Betul. Kopi Indonesia. Karena di Indonesia kopi terbaik itu justru dari negara Indonesia. Cuman yang ironisnya kita, teman-teman aku lebih banyak menemukan kopi-kopi terbaik Indonesia justru di luar negeri. Kecuali kita balik ke daerah-daerah, kemudian kita mengalaminya sendiri. Betul. Gitu. Makanya itu karena memang beda ya yang kopi-kopi yang ada di coffee shop. Sorry. Bentar. Oke. Tunggu sebentar. Sel? Iya. Lagi ngopi sama Tante Nancy. Ya nggak ngerti lah, Sel. Masa mama mesti jawab kayak gitu? Ya kamu mesti capture apa kek gitu kan? Ya nggak tahu. Nanya ke guru lah. Masa nanya ke mama? Mama kan bukan guru kamu. Gimana sih? Mama orang tua, bukan guru kamu. Aneh. Oh iya ya. Oh iya, lupa. Mama, sorry. Mama lupa, sekolah udah mulai online. Ya udah nanti kamu capture aja. Nanti mama coba jawab deh, mama. Ya, oke. Iya, oke sayang, love you. Si Arsel, gimana? Ini kesedihan aku yang sebenarnya, tau nggak sih? Bingung. Jadi orang tua yang tiba-tiba anak pindah juga, nggak hanya pasar tadi, sekolahan juga mesti online. Arsel nanya gimana jawab pertanyaan nomor 5. Mana? Soalnya aku bilang tanya aja ke gurunya, dia bilang mah kan sekarang sekolahnya di rumah. Iya. Aku bilang aku kan orang tua kamu bukan guru kamu, tapi kan emang nanyanya mau kemana. Ini banyak banget loh sekarang parents yang akhirnya stresnya tambah tinggi ya. Aku berantem pertama 3 bulan pertama. Berantem sama anaknya sama gurunya? Enggak, sama anak 9 tahun. Bagus. Iya. Aku berantem sama guru, jangan dong. Enggak. Aku soalnya guru juga. Oh iya. Nanti itu beda bener. Kamu harus, aku sama anakku nggak sabar. Soalnya masa nggak bisa sih gitu aja terus nggak mau kalau sama mama. Jadi ketahuan genetiknya ya. Terus nggak bisa gini. Iya. Ini itu mungkin dari bapaknya. Genetik ibu selalu yang positif, ya kan? Kromosom. Itu. Iya benar loh. Ternyata intelligence itu menurun dari ibu. Kalau ada anak-anak yang bermasalah itu berarti dari ibu. Bapaknya, ya benar nggak sih? Bukan dari ibu ya? Iya, tapi itu tadi kamu kan pokoknya kalau masalah dari bapak. Yang nggak masalah ibu gitu. Benar. Gimana kita yang melahirin ya? Iya, kita nggak mungkin bisa salah. Terus gimana? Nah ini gimana? Online, kamu kan pendidik. Emang online itu udah kita nggak bisa hindarin lagi ya pembelajaran berbentuk online digital ini. Bukan karena pandemi aja loh, Re. Iya, ternyata karena pandemi hanya mempercepat apa yang sebenarnya sudah harus sebetulnya kita udah masuk pada zaman yang lain, eranya udah lain ya benar. Seperti ini. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Siap atau nggak siap, kita harus menyesuaikan diri. Iya, awal-awal aku ribut ya, tapi lama-lama karena terbiasa,
aku justru merasakan ternyata aku punya kualitas bonding sama anakku. Karena waktunya di rumah lebih banyak. Betul, dan akhirnya dia saling kenal. Dia udah tahu nih kapan bikin aku marah dan jangan untuk bikin aku marah gitu kan. Begitu juga aku tahu kapan nih momennya. Awalnya penyesuaiannya lumayan tuh. 3 bulan awal pertama, wow. Dan waktu aku telepon nyari solusi ke teman-teman aku yang lain sama. Ibu yang lain bilang sama. Ya sama, gue juga lagi bingung nih, nggak bisa kasih solusi. Karena concern setiap ibu sekarang seperti itu dan kemungkinan akan panjang loh nih, Re. Betul, tapi baca nggak berita kemarin? Iya, katakan jangan mimpi bahwa pandemi ini akan selesai dengan waktu yang dalam waktu tahun ini lah, tidak terprediksi juga kan. Dan selalu sekolah akan yang terakhir untuk dibuka ya. Tapi sebagai seorang pendidik ya, aku pengen tahu kamu sendiri apa kendalanya waktu ada masa penyesuaian, entah misalnya dari guru, sistem, metode, kurikulum seperti gimana? Emang ada penyesuaian ya pertama minggu-minggu pertama karena waktu diubah menjadi pembelajaran jarak jauh kita sama sekali nggak siap gitu, nggak siap. Untung aja di sekolah kami memang udah digital, udah pembelajarannya udah digital sejak dulu. Jadi anak-anak belajar lewat iPad, tidak ada textbook, mereka jarang pakai textbook. Kemudian guru-guru sejak semula sudah kita latih untuk bisa memakai education technology. Jadi walaupun misalnya ada pembelajaran, ada penyesuaian seminggu, wajar lah seperti itu. Tapi kemudian mereka bisa menyesuaikan. Jadi efisiensinya malah lebih. Iya, tidak semua online learning itu sama gitu. Karena untuk efektif dalam online learning ada 3 hal. Pertama, guru-gurunya sudah harus di training untuk bisa mengajar di situ. Kemudian anak-anak juga udah di training untuk bisa lebih mandiri belajarnya, self-directed. Dan ketiga, kurikulumnya, model pembelajaran, delivery-nya itu sudah didesain untuk online. Jadi maksudnya dari pembelajaran kelas ini kemudian diganti ke online di Zoom gitu. Guru biasanya dulu guru ngajar di kelas seperti ngajar kemudian pindah ke Zoom dengan murid yang 20 sampai kadang-kadang sampai 40 loh. Ya, anak bisa aja kabur. Iya, anaknya guru nggak tahu. Dan ini ya tentu aja itu tidak efektif. Kalau di tempat aku sih murid nggak banyak, jadi 1 berbanding 5 paling banyak. Jadi lebih terkontrol ya. Dan semua engagementnya bagus dan saya bisa lihat bahwa produktivitas anak-anak itu bagus dengan cara seperti ini. Cuman memang ada satu kendala sih. Gimana pun kita ini kan butuh social life ya. Iya, untuk sementara waktu manajemen krisis dengan keadaan darurat seperti ini oke lah. Tapi kalau misalnya sampai selama-lamanya begitu. Indonesia juga kan negara kepulauan ya. Masalahnya tuh banyak sekali kota, banyak sekali pulau yang mungkin dari mulai masalah transportasi aja belum secara global terhubung. Iya. Apalagi masalah-masalah ya seputar ini. Kita ngelihat bahwa network kesenjangan antara belajar anak-anak sekarang ini tambah gede. Dulu ya memang di kota sama di desa beda ya di kota. Dan sekarang itu lebih jauh lagi. Istilahnya kalau anak-anak yang di kota yang memiliki sambungan internet yang bagus, kemudian ada fasilitas teknologi yang bagus, mungkin tidak terlalu bermasalah ketika mereka belajar digital. Perubahannya nggak terlalu tapi kita mikir dengan anak-anak Indonesia yang banyak jutaan anak-anak Indonesia yang ada di luar yang tidak memiliki mungkin fasilitas yang sama gitu. Betul. Ini yang harus dipikirkan gitu oleh pemerintah kita juga ya untuk menyediakan infrastruktur bagi anak-anak supaya jangan terlalu jauh. Kita berpikir bahwa kemungkinan bahwa pandemi ini akan lama ya, akan lama mungkin berarti 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun 2 tahun buat anak-anak it's a very very long time ya. Buat kita mungkin enggak, tapi buat mereka sangat panjang dan mereka butuh hal-hal yang meaningful untuk itu. Tapi ada hal-hal yang positif dari distance learning ya, jarak jauh seperti ini. Karena apa? Karena aku jadi ingat sesuatu ini nih. Ada satu memori yang aku ingat bahwa kalau dulu my mom itu yang bener-bener ngajarin aku baca, nulis, even nyanyi loh sebetulnya. Tapi jangan, mudah-mudahan dia nggak nonton sih segmen ini ya. Nyanyi sebentar loh. Harus My mom itu bener-bener loh. My mom tuh bener-bener yang
Dan dia tuh bisa, dia memperagakan sesuatu sehingga aku bisa belajar dan aku merasa bondingnya. Nah, jujur aja aku sempat kehilangan karena aku pikir ya udah anakku sekolah, aku juga punya kegiatan yang lain, aku bekerja dan lain-lain gitu ya. Dan masa 3 bulan ternyata itu bisa mengembalikan juga pola asuh. Ini ada, aku setuju. Jadi ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya mungkin social life. Tetapi memang saya merasa bahwa orang tua selama ini merasa bahwa kehidupan sosial anak-anaknya itu adalah tanggung jawab sekolah, karena ibu dia mungkin maklum karena mereka harus bekerja dari waktu pagi lebih banyak dihabiskan malam, anak di sekolah gitu. Dan sekolah. Tapi sebenarnya kehidupan sosial kita itu bukan dari sekolah, kita juga butuh bonding dengan quality time dengan keluarga, dengan lingkungan kita, dengan komunitas kita, dengan juga misalnya gereja, komunitas gereja, komunitas hobi itu juga semua sebenarnya adalah tempat kita untuk bersosialisasi, bukan cuma sekolah aja. Iya betul. Dan mau nggak mau dengan masa karantina ini balik lagi fungsinya mulai kembali. Lagi. Ini itu adalah hal positifnya bahwa kita akan kembali ke zaman dulu. Apalagi nih, aku dengar bahwa nanti pekerjaan akan banyak di rumah. Kebetulan di sekolah aku juga aku memberi kesempatan kepada guru-guru untuk bisa mengajar dari rumah. Jadi anak-anak belajar di rumah, orang tua belajar di rumah. Dan aku udah mikir loh, misalnya kalau di Indonesia ini yang seluas ini dan infrastrukturnya kita sudah benar-benar luar biasa, berarti kesenjangan antara Jakarta dan daerah lain akan dikurangin gitu. Betul. Karena mereka akan bisa online dan mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian juga aku selama ini kan mikir kalau guru itu nyari guru kesulitannya misalnya mereka harus pindah ke Jakarta gitu ya. Tetapi dengan keadaan ini kalau mereka bisa mengajar atau bekerja dari rumah, berarti mereka bisa dari Surabaya, dari Bandung, dari mana aja mereka bisa belajar. Dan ini benar-benar waktu dengar gitu aku excited banget gitu excited banget bahwa kita bisa memilih guru-guru yang berkualitas yang ada di daerah lain tanpa mereka harus pindah ke Jakarta. Karena banyak sekali orang ingin punya impian, ya kan? Tapi kesannya sekarang tuh kayak ada dreamland, dream city, Jakarta, dream. Gue nih orang Jakarta gitu kan. Sementara kalau kayak kamu mungkin dari daerah ya kan. Terus ya kayak gitu kan gayanya aja beda, ya kan? Kalau orang di Jakarta kan, hi guys. Udah gitu. Berapa puluh tahun di Jakarta pun gaya daerahnya nggak bakalan hilang. Benar loh kejadian loh. Lu kecopetan nih ya, kecopetan. Terus ditelepon sama tuh nggak tahu yang ngambil atau enggak gitu pokoknya. Tapi dia bilang ini dompet kamu di Jakarta kecopetan. Dompetnya balik. Dompet Romini, dompetnya balik. Jarang tuh kejadian begitu. Isinya lagi. Kok bisa balik? Kata dia, aku lihat soalnya ada foto di situ, kemudian ada KTP. Aku lihat soalnya ini kayaknya anak daerah. Jadi kamu selamat karena identitas kamu. Daerah, tampangnya daerah. Seandainya kamu alamatnya Jakarta, metropolitan mungkin dia bilang. Gitu kan, Klemat mungkin nggak dibalikin. Bener, karena emang nggak butuh-butuh banget ya kan. Kalau kamu kan dari anak daerah, jadi ya kasihan. Kita bangga loh sama daerah. Dan ini salah satu hal yang seandainya ada pemerataan dan online digital learning ini ditunjang dengan infrastruktur, berarti juga daerah-daerah lain akan maju. Punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Urbanisasi akan diselesaikan. Iya, betul. Lalu kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat-sangat fresh. Kota kita nggak terlalu penuh dengan penduduk. Betul nggak sih? Kita bisa tinggal di luar Jakarta, membangun ekonomi di sana. Kenapa sih nggak pakai gula? Kok pahit? Emang sengaja ya? Lah, kopi tuh harusnya nggak pakai apa-apa, Nggak pakai cangkir. Nggak pakai cangkir. Gimana sih? Oh gitu ya? Semakin pahit hidup ini semakin bermakna? Iya. Kok ini aromanya beda? Kopi dari mana? Ini kopi asli dari kampung aku. Wow, apa? Kampung Minahasa. Minahasa. Iya. Jadi waktu kecil tuh aku tahu nih, kalau diajak, kalau liburan ini berkunjung ke rumah Oma ya, di kampung gitu. Kemudian kopi ini dipetik biji di belakang rumah, kemudian di apa sih? Sangrai ditumbuh, kemudian pokoknya kamu ikuti prosesnya. Ikut prosesnya seperti itu. Usia berapa itu? Masih kecil lah. Pasti kamu lupa kan? Pasti lupa. Iya, masih kecil ya.
SD, jangan tanya berapa puluh tahun lalu ya. Iya, ketahuan kan soalnya. Lama. Tapi itu memori loh, benar. Itu memori. Iya, Karena waktu kita ingat sesuatu dan itu wow. Dan unconscious ya, di subconscious kita bahwa waktu cium aroma kopi ada rasa tenang gitu, ada rasa gitu. Jadi kamu punya memori itu penuh dengan memori ya, itu memorable sekali. Walaupun kita punya masa lalu, tapi kita jangan takut sama masa depan. Ya sebenarnya yang menentukan orang tua, tua atau muda itu bukan karena usia loh, Rek. Apa? Jadi apa dong? Karena kita mau belajar hal yang baru. Oh, berarti aku muda terus. Kenapa karena kita suka hal tantangan baru, kita belajar hal yang baru. Berarti kita selalu muda. Beneran kamu suka hal baru? Benar. Kamu beneran suka challenge, Sarabika? Iya, aku suka challenge, aku suka belajar banyak, belajar apa aja. Bener? Karena nggak hanya hari ini sih kita kedapatan challenge dari anak kreatif. Iya. Nah, tapi aku akan bilang ke mereka bahwa one day aku bisa challenge kamu loh. Iya, bagus dong kalau kita bisa challenge yourself ya, challenge ourselves untuk melakukan hal-hal yang baru, hal yang tidak pernah kita lakukan. Ngomong-ngomong yang ini hari ini bocoran nih, kamu tahu nggak? Kita pernah lakukan nggak pernah lakukan ya. Dan mereka bilang kalian berdua tidak pernah melakukan. Iya. Jadi nggak tahu nih apa, ya kan? Kalau yang lain-lain bisa kebayang. Mereka juga kenal kita seperti apa. Aku pengen banget challenge kamu sesuatu. Challenge apa? Kan ada lah serba pokoknya. Bisa. Kamu mau challenge aku belum apa? Tentu manjat pohon. Bisa. Ya udah jangan manjat pohon. Kita pohon kelapa, enggak kan? Di masa itu. Di manjat pohon. Cuman karena dulu belum ada sosial media, jadi nggak terekam. Aku bisa manjat pohon loh, Re. Aku bisa manjat pohon. Iya. Ya tapi itu dulu. Sekarang aku bisa lihat sih kayaknya kamu masih ada sisa-sisa untuk manjat pohon. Kalau gitu kita disuruh ke sana untuk terima challenge. Iya. Sekarang. Terima challenge sebelumnya kita harus minum dulu. Kenapa? Ini bikin kita kuat dan berani. Oke? Berani. Sekarang nih. Minahasa. Sekarang. Oke. Let's go. Jadi kamu yang kasih challenge ke kita? Bukan, saya hanya membantu saja. Oh, jadi challenge kita apa? Gimana udah pakai baju gini kayak mau ke Belanda kita? Iya, jadi yang mau kasih challenge kalian itu dari tim kreatif. Oke. Tim kreatif mau kasih challenge kalian bukan untuk membuat kopi. Karena buat kopi itu kan udah gampang ya, bahkan ada yang instan. Iya. Terus kali ini kita mau challenge kalian untuk membuat latte art. Emang apa susahnya? Susahnya. Susah. Kesulitan tersendiri. Oke. Kita di challenge, jadi kita akan buktikan siapa yang lebih. Iya, tadinya kita ngomong soal belajar hal-hal yang baru. Ternyata belajar. Ini udah pernah belum sebelumnya? Enggak, kamu suka art enggak sih? Aku suka art, tapi kopi ini enggak gambar-gambar gitu apa? Iya, suka gambar wajah. Ini maksudnya pakai eyeshadow. Bisa gambar gunung dan gunung, sawah, ada laut, ada pohon kelapa sama perahu kecil sama burung. Matahari dikit. Nah, gitu dong. Oke, boleh saya buat dulu? Boleh dong. Jadi kamu barista di sini ya? Barista ya. Oh gini, ini proses. Ya, ini prosesnya kita pen dulu, habis pen kita twist. Twist, udah kayak belajar nari. Iya, ini berapa lama sih nggak belajar untuk jadi barista? Kita belajar barista itu emang lama, tapi kalau kita ada niat dan mau belajar itu nggak lama kok. Syarat-syaratnya apa tuh? Harus ada syarat tinggi badan atau wajah? Kamu lebih kayak model loh sebetulnya daripada. Sekarang barista Iya. Kalau barista sekarang juga emang harus enak dilihat ya, karena ditempatkan di depan kayaknya gitu kan. Ini kopi apa nih? Ini namanya espresso, Kak. Espresso. Kita tahu minum aja ya. Nah, ini espresso yang perfect nih, Kak. Oh, perfect. Perfect karena dia keluar kremanya. Oh, oke. Krema? Krema. Oh, krema. Krema itu nenek kan? Oh, itu grandma. Grandma. Sebelum kita masukin susunya, kita buang ke Oh, biar steril. Oke. Ya gini lah ya, wow. Kita tidak boleh berhenti belajar hal-hal yang baru ya. Iya. Sekarang bikin kopi aja canggih gini, gimana? Dulu kayaknya cuman panasin air, masukin bubuk kopi. Udah pakai teknologi gitu ya. Iya, udah cepat. Ini sekarang ada asap-asap dan lain-lain. Wow. Memang kamu ada passion tertentu ya untuk belajar kopi lalu bekerja di kafe seperti ini? Emang kalau aku dari kecil itu suka sama kopi. Sama dong kita ya. Dari kecil tuh aku udah passion sama kopi. Wah, diketok-ketok 2 kali ya?
Boleh. Jadi sekarang kita ngapain? Ini coba bandingin yang tadi aku buat loh. Ini tadi kan kopi Minahasa, buatan ini. Ini espresso. Kita bikin latte. Boleh aku kasih coba untuk. Oke. Contoh ya, contoh. Coba. Oke. Wow, terjadi keheningan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wow. Ini apa hati? Simple tulip. Aduh, baru pertama kali kita kagum banget. Tulip karena Belanda. Jadi bunganya tulip ya. Ini yang kedua ya? Iya. Jadi nggak sabaran. Ini tadi 2 kali, denger ya, 2 kali. Iya, habis kepake 2 kali. Ya. Kalau gimana, siapa yang duluan? kamu dulu. Okay. Tapi kamu masih bantuin kita bikin satu lagi gini ya. Perasaan gue nggak enak. Wow. Pertama buang jauh dulu kan. Buang jauh. Ya, udah itu kalau kita mau. Ini udah. Ya, baru kita dekatin. Oh, kayak nggak ada bedanya ya, Len. Kamu kayak peta Indonesia itu. Bukan kayak bunga tulip. Nggak jadi. Coba lihat. Loh, ini kayak gambar apa ya? Kayak makhluk. Ini abstrak. Ini kan bunga ketahuan bunga ini. Abstrak. Ini bunga tulipnya mekar ya. Biasanya yang mahal seperti ini. Oh iya benar. Jarang kan? Coba ayo. Bisa lebih bagus dari ini enggak? Pertama buang jauh ya, Kak. Buang jauh? Oke. Loh, tadi dia diajarin, aku tadi enggak. Tadi dia bilang buang jauh. Udah dibuang dulu baru dibilang. Ini juga. Buang jauh. Ya, terus putar terus. Oke, tuh kamu jangan ngomong dulu, nanti dia iri loh. Aku dibantu. Udah, kita main dekat. Main dekat bedanya apa? Ini juga jadi kayak apa? Ya Tuhan. Terus tadi kok tulipnya nggak muncul ya? Karena aduh. Ya memang kamera jangan. Ini kelihatan bahwa selera ini artnya kamu tinggi kayak ya? Nih ya, liatin. Selera artnya kamu tinggi. kayak Smurf. Ini contohnya. Aku punya, liatin tuh. Kan bagus. Selera artnya tinggi. Permisi ya. Sampai tumpah-tumpah kalau aku. Ternyata nggak gampang ya. Ternyata nggak gampang. Gampang belajar gini. Emang butuh waktu berapa lama tuh, Dok? Gini. kita kalau untuk bisa bikin begini berapa lama? Latihan. Itu kalau kita ada niat mau belajar paling lama 2 bulan juga. Maksud kamu kita kurang punya niat, kita belum 2 bulan loh. 2 bulan. Menurut kamu ini gambar apa? Kok kamu ketawa? Sebenarnya itu udah hampir bisa sih, tapi itu karena gerakannya. Dia muji aja hampir bisa. Coba. Tapi emang gimana? Coba gerakan. Sekarang kalau virtual nih pura-puranya. Dia pura-pura coba. Kita buang kan. Buang jauh tuh virtual, bola. Buang jauh gimana? Gerakan tangannya. Kita buang jauh agar dari susu sama foamnya itu mulai padat. Oke. Sesudah padat baru kita buang. Coba misalnya gini. Kalau kamu buang jauh berapa kali? Misalnya kira-kira. Sambil nyanyi. Itu ada feelingnya aja, ada feeling kan. Ada feelingnya aja. Feeling. Gitu. Jadi kalau udah merasa udah cukup, baru ngegambar. Oke, kasih nilai dong, kasih nilai sekarang. Oke. Oh my god. Kasih nilai. Gambar apa dulu Biar nih nggak ada gitu. iri, Coba nggak usah nilai, tapi coba tebak ini mirip apa gitu. Tuh, ada mirip. Aku ada sedikit hatinya loh, mirip-mirip gini loh. Kalau ini aku lihat kayak peta Indonesia. Peta Indonesia ya. Jakartanya yang mana? Kalau ini peta apa? Peta Amerika. Ini peta buta. Ya, gitu ya. Apapun itu pokoknya kita udah pernah coba loh. Ternyata belajar Harbar itu nggak gampang ya. Pertama kali kamu waktu kayak kita kayak gini juga? Sama, saya pertama kali belajar juga awalnya sama ini. Gagal terus. Tapi ada niat mau belajar. Coba terus, gagal, coba terus. Iya, jadi jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Never give up. Wow. Jadi nanti kalau misalnya gitu kita kehilangan pekerjaan dan ingin menjadi barista, tapi bisa nggak sih
tante-tante gini jadi barista? Bisa. Bisa ya. Yang penting ada niat ya. Ada yang beli nggak? Tadi dia ngomongnya niat-niat terus. Ada yang beli. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya. Ayo kita bangga lah dengan hasil karya kita sendiri. Oke, thank you. Bagus banget. Kita kan harus emang art itu semakin tidak dimengerti semakin mahal. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi. Ini abstrak. Kalau tadi yang dicontohin tadi itu kan, itu rata-rata orang melakukan itu. Kalau ini spesial. Dan kalau di counseling, apa yang kita lakukan sekarang itu disebut denial. Oh iya. Atau self justification. Oke, aku karena ngerti, kita no comment ya. Yang penting benar, hidup harus begitu. Kadang-kadang denial itu untuk alat survive. Harus bisa menghargai apa yang kita bikin. Pantesan. Ternyata nggak gampang kan ya belajar hal yang baru ya. Tapi nggak apa-apa juga kan, nggak boleh putus asa. Pantesan harga-harga kopi sekarang beda loh. Iya. Gara-gara yang mahal sentuhan ini, yang mahal ini karena artnya ini ya. Jadi, gimana? Apa kamu tertarik mau jadi barista gitu? Tadi nanti masih muda banget. Itu seperti berapa puluh tahun yang lalu dari umur aku yang hari ini, ya kan? Udah nggak lolos seleksi. Nggak lolos seleksi ya. Iya. Sekarang jadi barista, malah jadi syaratnya jadi lebih kayak dulu ya kerja di bank atau jadi... Iya, ada syarat-syarat tertentu ternyata ya. Karena tuntutannya juga tuntutan tertentu. Kalau barista model bikin kayak gini, ya kan? Aku pikir gampang loh bikin gini, ternyata nggak. Ini gampang. Perlu latihan terus-menerus ya. Ngomong-ngomong nanti challenge kita apa aja? Nanti pokoknya challenge-nya pasti menarik ya. Karena kita juga akan menghadirkan topik-topik yang lagi update ya kan. Terus udah gitu kita juga akan men-challenge, aku akan diam-diam challenge kamu. Dan aku akan challenge kamu. Iya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah bergabung di acara kami Arabica Robusta.